Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra Novianisa Fitri, NIM 201020308. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan organisasi dari kelompok 5. Adapun subpokok materi terdiri dari organisasi, materi mengenai pengembangan organisasi, dan kesimpulan. Materi pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja menuju tujuan organisasinya, yang mengembangkan dan memelihara pola perilaku yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Meskipun individu dalam organisasi dapat berubah, biasanya kita mengembangkan organisasi dalam hal bagaimana mereka berbeda pada 3 dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kemudian materi kedua, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu usaha berencana dan berkelanjutan mencakup organisasi secara keseluruhan yang dikelola atas untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi melalui inferensi terencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan menggunakan pengetahuan atau ilmu perilaku. Ciri dari pengembangan suatu organisasi yaitu yang pertama, suatu proses yang sadar dan terencana. 2. Berorientasi kepada belajar sambil memecahkan masalah dan memecahkan masalah sambil belajar. Yang ketiga, memakai pendekatan sistem. Yang keempat, merupakan bagian integral dan kegiatan manajemen. Yang kelima, berorientasi kepada kemajuan, efisiensi, keefektifan, dan kesehatan organisasi. Selanjutnya, tahapan pengembangan organisasi. Dalam tahapan ini terdapat 4. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan untuk perubahan. Yang keempat, tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir ini dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan pembaruan yang telah diorganisasikan dan disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani, NIM 201010291. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pengembangan organisasi. Faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal meliputi yang pertama, kompetisi yang sangat tajam antar organisasi. Yang kedua, perkembangan iptek. Yang ketiga, perubahan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, yang membuat organisasi berpikir bagaimana mendapatkan sumber di luar organisasi untuk masa depan organisasi. Yang kedua, kekuatan internal meliputi yang pertama, sistem dan prosedur. Yang kedua, perlengkapan dan fasilitas. Yang ketiga, proses dan sasaran. Bila tidak cocok akan membuat organisasi melakukan perbaikan. Perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai model-model pengembangan organisasi. Antara lain yang pertama, sistem sosial, yang kedua sistem teknik, yang ketiga sistem administrasi, yang keempat sistem strategi. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proses pengembangan organisasi dan juga teknik-teknik pengembangan organisasi. Proses pengembangan organisasi diantaranya yang pertama, pengenalan masalah, pemahaman dan identifikasi masalah dalam organisasi adalah langkah yang pertama yang akan ditempuh. Yang kedua, diagnosis organisasional, membantu perencana untuk menemukan sumber masalah tertentu. Yang ketiga, pengembangan strategi organisasi.
Yang keempat, intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi, di mana ketika satu tahap berakhir dan tahap lainnya muncul, evaluasi sangat membantu untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai atau tidak sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian, teknik-teknik organisasi di antara yang pertama, latihan kepekaan atau sensitive thinking, yang kedua, kisi pengembangan organisasi, yang ketiga, survei umpan balik atau feedback, yang keempat, konsultasi proses, dan yang terakhir ialah pembentukan tim. Praktik pengembangan organisasi. Praktik pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni teori dan praktik pengembangan organisasi. Yang pertama, manusia sebagai individu. Yang kedua, manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Yang ketiga, manusia sebagai wadah organisasi. Tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dan komunikasi. Yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Kesimpulan dari materi tersebut ialah pengembangan organisasi atau PO adalah proses yang terencana, dimanajemeni dan secara sistematis untuk merubah kultur, sistem dan perilaku organisasi guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam memecahkan masalah dan pencapaian sasaran. Pengembangan organisasi sangat penting bagi suatu organisasi, salah satunya untuk mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif, terutama melalui tahapan-tahapan yang ada untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan model-model, teknik, dan juga proses dari pengembangan organisasi.